Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Dwi di channel Dwi Semangat 99. Video kali ini Ibu akan membahas soal fungsi komposisi, di mana soal-soal ini adalah soal request. Jadi ada beberapa murid Ibu yang dia memang les kan di bimbel, jadi sudah masuk ke fungsi gitu. Oke, tanpa berpanjang-panjang mungkin kita langsung aja ya bahas soalnya. Soal pertama, diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 3x plus 5 dan gx sama dengan x min 2. Maka fungsi f(O(gx) sama dengan pertama itu diketahui fx-nya adalah x kuadrat min 3x tambah 5. Kemudian gx-nya itu adalah x min 2. Nah, yang ditanya itu adalah f(O(gx). Nah, kalian harus ingat dulu nih, fungsi komposisi itu konsepnya bagaimana. Kalau bentuknya f(O(gx) itu artinya f-nya itu ada di luar, g-nya itu ada di dalam. Oke, seperti itu ya. Nah, sebentar, ini Ibu ganti tintanya dulu kali ya. Kalau merah agak-agak gimana di mata gitu kan. Oke, nah f(O(gx) ini arti gx-nya di dalam. Nah, sedangkan ini kan dia menanyakan f(O(gx), dimana g-nya di dalam f. Nah, g-nya itu kan berupa x min 2, sedangkan f-nya itu adalah x kuadrat min 3x plus 5. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama, kita masukkan dulu dari luar, yaitu si fungsi f. Apa yang dimasukkan ke fungsi f? Yaitu si gx. Kan di sini bentuknya x kuadrat min 3x plus 5. Nah, gantikan dengan gx, maka dia berubah jadi gx kuadrat dikurang 3gx ditambah 5. Itu paham gak tuh sampai situ? Jadi gantikan si xx ini menjadi gx, karena kan kalau fx itu x kuadrat min 3x plus 5. Nah, kalau ini misalnya Ibu ubah jadi fa, ya kan, maka kan dalamnya a kuadrat min 3a plus 5 gitu kan. Nah, makanya ketika dia dalamnya gx, maka jadinya gx kuadrat min 3gx tambah 5. Lalu bagaimana selanjutnya? Gantikan sekarang si gx nya itu. Nah, gx nya ini ubah menjadi x min 2. Nah, di sini kita tulis x min 2 kuadrat, ya kan, dikurang 3 dikali x min 2 gitu kan ya, baru di belakangnya tambah 5. Dia tetap sama, hanya si gx aja yang diubah ya. Setelah itu bentuk fungsi x min 2 kuadrat ini kita ingat bentuk a kuadrat a min b kuadrat ya, dimana bentuknya adalah a kuadrat, maka di sini x kuadrat, ya kan, min 2 kali 2 kali x, berarti min 4x, kemudian min 2 di kuadrat, min kali min plus 2 kuadrat itu 4. Nah, terus bagaimana yang belakang? Yang belakangnya itu adalah min 3 kali x, yaitu min 3x, ya kan, min 3 kali min 2 yaitu plus 6, kemudian belakangnya jangan lupa tetap ditulis plus 5. Selesai itu bagaimana? Kita kelompokkan sesuai pangkat x-nya. Kalau x kuadrat sudah, berarti dia tetap x kuadrat. Di sini tidak ada lagi selain dirinya sendiri, ya kan? Maka dia tetap x kuadrat. Terus yang ada variabel x-nya, di sini ada min 4x, di sini ada min 3x. Nah, ini kamu kelompokkan atau kamu jumlahkan. Jadi min 4x ditambah maaf, bukan ditambah ya, tapi dikurang 3x ya, sama aja kamu ngutang 4 ngutang lagi 3, jadi kan ngutang 7 gitu ya, jadi min 7, jadi sininya min 7x. Nah, sisanya itu bilangan konstanta biasa, dimana 4 ditambah 6 ditambah 5 yaitu plus 15. Nah, sampai di sini sudah deh, cukup. Inilah hasil dari f(O(gx). Bagaimana? Mudah bukan? Lanjut soal nomor 2 ya. Sebelumnya baca dulu nih soalnya nih. Sebuah perusahaan dengan X orang karyawan menghasilkan GX sama dengan X kuadrat plus 3X plus 1 unit produk. Pendapatan perusahaan dari penjualan X unit produk adalah sebesar FX juta rupiah. Jika perusahaan tersebut mempunyai X orang karyawan dan pendapatannya dari penjualan produk mencapai nilai HX sama dengan 3x kuadrat plus 9x min 1 juta rupiah,
maka nilai fx-nya berapa gitu kan. Nah, jadi kamu tuh menganalisisnya, kamu baca dulu nih ya. Pertama, kan kamu paham ya fungsi dari komposisi ya. Jadi pertama tuh konsepnya dia gini. Ini pertama ada produksi barang, ada orang, maaf, X itu orangnya ya kan. Orangnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam fungsi GX ya kan, menghasilkan nilai ya kan. Nilai berapa nih? Nah, GX-nya itu apa? GX-nya di sini kan. Nih x kuadrat plus 3x plus 1 itu kan. Ini dalam satuan apa tadi? GX itu produk ya kan. Ini produk ya kan. Ini karyawannya ya kan. Jadi satu karyawan berapa produk, dua karyawan berapa produk gitu kan ya. Misalnya di sini satu karyawan berarti kan 1 ditambah 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 ditambah 1 gitu kan. Berarti berapa? 5. Oh, berarti satu karyawan menghasilkan 5 produk gitu kan. Nah, kata dia kalau produk-produk ini dijual akan menghasilkan fx juta rupiah. Nah, berarti kan set dijual. Nah, ini menghasilkan fungsi fx nih, pakai fungsi fx hasilnya itu. Nah, fungsi fx ini kita belum tahu. Nah, ini ada hasilnya nih, ini satuannya juta tuh. Nah, terus hx itu apa gitu kan. Jadi hx itu adalah ketika si fx maaf ya, ketika dia dari jumlah karyawan yang kerja, kemudian menghasilkan produk, kemudian menghasilkan juta rupiah, yang kemudian berubah menjadi hx ya. Jadi ini dari sini kemari gitu kan, itu menghasilkan hx 3x kuadrat plus 9x min 1 juta dalam rupiah gitu kan. Nah, jadi hx itu sama aja kayak FOGX. Kenapa FOGX? Karena kan GX dulu baru FX gitu kan. Penulisannya kalau GX dulu baru FX, GX-nya yang di depan, fx-nya di belakang seperti ini ya. Maksudnya depan itu dekat x-nya gitu ya. Nah, jadi FOGX-nya itu adalah 3x kuadrat ditambah 9x min 1 gitu. Nah, pertanyaannya itu adalah fx-nya. Bagaimana fx-nya? Nah, kalau kita ulas kemari ya, kita kan ada FOGX nih 3x kuadrat plus 9x min 1. Nah, sedangkan kita punyanya si GX. Berarti kan ini F di dalamnya ada GX gitu kan ya. Itu adalah 3x kuadrat plus 9 min 1. Nah, gimana nih gitu kan. Oke, setelah dari sini si fx-nya ini ya kan artinya gx masuk ke fx, tapi fx-nya belum tahu gitu kan. Kalau gitu gx-nya aja yang kita gantikan, f dalam kurung x kuadrat plus 3x plus 1 ya kan, sama dengan ini 3x kuadrat plus 9 min 1. Nah, kalau kalian perhatikan sebenarnya dua-duanya kan sama kayak x kuadrat tambah 3 x kuadrat gitu ya. Ini juga kelipatan x kuadrat kan, cuma ini kan 3 kalinya. Nah, gimana caranya kita ngebentuk si 3x kuadrat plus 9 min 1 ini seperti yang di dalam kurung ini gitu. Jadi kalau kalian belum tahu bentuknya, ini kan 3 kali, kita buat dulu depannya 3 kali ini yang kita si gx ini x kuadrat plus 3x plus 1. Nah, ini kan kamu kalikan dong. Kalau ini kita tarik ke samping, 3x kuadrat plus 3 plus 3. Ini 3 kali, ini mohon maaf ini x-nya kurang ya. Oke, ini 3 kali 3x jadi 9 ya kan, 9x. Terus 3 plus 1 berarti jadinya plus 3. Nah, ini kan hasilnya seperti ini kan. Sedangkan bentuk asal mulanya itu adalah min 1. Nah, berarti bagaimana caranya hasil ini bisa berubah jadi min 1? Berarti kita kan harus mengurangi min 4, ya nggak sih? Kalau ini dikurang min 4, nih dari ini dikurang min 4, maka akan menghasilkan min 1. Ya nggak? Kamu 3x kuadrat plus 9 plus 3 dikurang 4. Nah, 3 kurang 4-nya min 1. Nah, bentuknya berubah menjadi 3x kuadrat plus 9x plus
plus 3 min 1 jadi min 1. Mirip kan? Artinya belakangnya harus kita tambahkan min 4. Nah, di sini maka kita tulis min 4. Nah, f x kuadrat plus 3x plus 1 hasilnya adalah 3 dikali x kuadrat plus 3x plus 1 dalam kurung kurang 4. Kalau misalnya kita misalkan ini jadi M, ini jadi M, maka Fm adalah 3M kurang 4. Nah, karena di sini bentuknya mintanya X, maka Fx adalah 3x min 4. Kita bisa ubah si M menjadi X gitu. Gimana, paham gak? Ada yang masih bingung? Bingung coba komentar aja ya, biar nanti Ibu jelaskan lebih detail lagi. Oke? Oke, try it. Coba soal ini. Ini soalnya sama kayak nomor 2 tadi. Kalian coba ya. Terus nanti kalian lihat jawaban kalian benar atau enggak di video berikutnya pembahasannya. Oke, jangan lupa. Oke, kita nyampe ke pembahasan ketiga. Semoga belum bosan ya. Video ini kita 3 soal dulu aja deh. Next, video berikutnya ngebahas tadi soal contoh nomor 2, ya kan? Sama soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Pembahasan nomor 3, fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 3 dan fogx sama dengan x kuadrat tambah 4x plus 6. Maka nilai G5 adalah, nah ini menarik nih. Jadi di soal ini, sebentar ya, ini kita ganti tintanya dulu kali ya. Sebentar. Oke. Nah, di soal ini diketahuinya itu adalah fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 3. Kemudian ada fogx di mana itu adalah x kuadrat plus 4x plus 6. Serta ada G5, ya kan? Itu berapa? Nah, sebelum kita ke sana, kita ubah dulu nih yang fogx-nya. Berarti kan f gitu ya. Terus di dalamnya ini ada gx gitu ya. Sama dengan x kuadrat plus 4x plus 6 gitu kan. Nah, kita cari dia G5. 5 ini kan berarti nilai X-nya dong, ya nggak sih di sini kan? Berarti F dari G5 gitu ya. Sama dengan X kuadratnya itu ganti dengan angka 5. 5 kuadrat plus 4X plus 6. Nah, sedangkan yang di dalam Fx ini artinya si Gx masuk ke fungsi si Fx. Maka G5 kuadrat nih ya, ke sini ya, min 2 dikali G5 gitu kan, kemudian ditambah 3. Oh ya, maaf, ini yang 4x ini x kuadrat 4x itu semua diganti dengan angka 5. Jadi ini sama dengan 5 kuadrat tambah 4 kali 5 ya. Ini maaf ya Ibu, tadi di sini belum diganti nih. Baru ditambah 6. Nah, sudah kan? Kemudian G5 kuadrat min 2 G5 ya kan, ditambah 3 sama dengan 25 ditambah 20 ditambah 6. Berapa tuh? Ayo hitung. Berapa yo? 45, 51 ya. Oke. Nah, 51 ini kita pindah ke ruas kiri. Jadi G5 kuadrat min 2 G5
gitu kan, ditambah 3 dikurang 51 sama dengan 0. Maka G5 kuadrat min 2G5 nih, ini berapa nih? Minus 48 sama dengan 0. Nah, kalau kamu bingung, pusing banget, kita misalin dulu deh ya. Misal G5 misalnya ya, itu adalah P. Nah, maka ini P kuadrat min 2P min 48 sama dengan 0. Nah, ini yang kita harus memfaktorkan, ya nggak sih? Dimana P gitu kan. Nah, P di sini kan 48. Angka berapa tuh kalau dikali hasilnya 48, selisihnya 2. Nah, di situ adalah 8 dan 6. Karena di sini min 2, maka di sini min 8, di sini plus 6. Nah, maka ya P plus 6 sama dengan 0 atau P min 8 sama dengan 0. P sama dengan min 6 atau P sama dengan 8. Nah, berarti kalau kita balikin G5 itu ya bisa min 6 atau G5 itu adalah 8 gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari kunci 20, 15, 11, 8, dan 6, maka kuncinya adalah 8. Tuh, semoga paham ya. Kalau masih ada yang bingung, kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih.